Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Thank you buat kalian yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu ya, panjang umur, dimudahkan rezeki beserta urusannya. Dan juga kalian yang masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan kalian cepat menemukan pasangan kalian, pendamping kalian. Amin ya teman-temannya, amin kan. Karena apa, mudah-mudahan malam ini kita berdoa Allah mengabulkan apa yang kita doakan tadi. Oke teman-teman, mohon maaf mungkin videonya agak sedikit buram, agak sedikit suram ya, karena mungkin kualitas atau fasilitasnya bisa dibilang belum cukup lah. Tapi mudah-mudahan kehidupan kalian, masa depan kalian tidak sesuram video saya. Dan juga mohon maaf nih teman-teman, backgroundnya mungkin kurang menarik atau agak sedikit aneh, tapi tidak apalah. Yang penting di sini saya ingin membagi satu tip atau mempunyai satu rekomendasi buat teman-teman semua, bagi kalian yang belum punya penghasilan atau belum punya kerjaan, bisa dikategorikan nganggur. Di sini akan saya coba merekomendasikan buat kalian yang mau membuka lapangan kerja buat diri sendiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri, yaitu dengan salah satu membuka usaha. Membuka usaha itu tentunya bukan hal yang mudah sih menurut saya, karena begini, membuka satu lapangan kerja atau menciptakan satu lapangan kerja dengan salah satunya berusaha atau berjualan, itu tentunya cukup susah, karena adanya kita harus mempunyai modal, tempat, intinya akses lah ya buat kita menciptakan satu usaha tersebut. Tapi saya punya rekomendasi buat teman-teman yang mau membuka usaha dengan modal yang bisa dibilang seadanya dulu lah. Yang penting di situ ada niatan teman-teman. Teman-teman harus yakin punya niat ingin membuka usaha sendiri. Nah, tanpa niat tersebut itu sangatlah susah teman-teman. Karena begini, ada kesempatan, niat tidak ada, tidak mungkin kita bisa menciptakan satu lapangan kerja atau membuka usaha tersebut. Ada niat, kesempatan bisa kita ciptakan dengan niat tersebut. Pada intinya niat harus kuat. Contoh yang saya bilang, ada satu rekomendasi itu begini. Saya kasih contoh sederhana begini. Kita tidak punya modal, tidak punya tempat, tidak punya akses untuk membuka usaha, tapi kita niatkan ingin membuka usaha. Kita bisa contoh hal-hal yang mungkin semampu kita. Yang penting kita bisa membuktikan di situ bahwa kita siap untuk membuka atau menciptakan usaha tersebut. Saya pernah pengalaman begini. Saya mau buka usaha, tapi tidak punya modal, tidak punya tempat. Tapi di benak saya ingin punya usaha sendiri. Dan pada akhirnya adalah salah satu teman saya yang dulu memproduksi pakaian. Nah, iseng-iseng saya coba memasarkan produk tersebut. Jadi teman saya yang produksi, saya yang jual gitu kan. Jalan 1 tahun itu alhamdulillah semua bisa saya kerjakan dengan baik. Hasilnya bisa saya tabung buat menciptakan usaha sendiri. Nah, teman-teman juga bisa coba. Jangan terlalu terfokus dengan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita saat itu atau saat kalian mau membuka usaha. Contohnya, kita harus memikirkan modal yang besar. Itu sudah satu keyakinan, itu sudah satu kewajiban. Tempat yang bisa dibilang strategis atau akses untuk kita membuka salah satu jaringan usaha kita. Tapi
Kalau kita terus memikirkan hal itu, yang ada kita malah down, kita tidak bisa terus menaikkan rasa ingin usaha kita. Yang ada malah udahlah, biarkan, karena kita tidak ada modal. Teman-teman, itu mungkin bisa dibilang keliru, kesalahan dalam diri kita kalau kita punya pemikiran seperti itu. Sekarang ini bisa dibilang zaman semakin canggih, zaman semakin mudah untuk mempermudah kita melakukan satu yang dikatakan manuver ya. Dari tadinya kita nganggur, kita punya aktivitas, dari tadinya kita tidak punya penghasilan, mungkin bisa mendapatkan penghasilan asalkan kita mau mendobraknya gitu loh, asalkan kita mau mencobanya. Yang penting ada keberanian, ada niat. Punya niat, tidak ada keberanian, susah juga sih teman-teman. Karena apa? Niat dan keberanian itu saling berdampingan. Nah, di sini poinnya intinya begini. Janganlah kalian mengeluh ketika kalian tidak berusaha. Janganlah kalian merasa susah sebelum kalian mencoba. Tapi kalian harus bangga setelah kalian bisa melakukan hal yang manfaat buat diri kalian atau masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Itu prinsip saya. Nah, mengutip dari pengalaman saya dulu ini, kurang lebihnya di tahun 2020 itu awal pandemi. Nah, pada waktu itu mungkin kondisinya terdesak, dalam artian dari posisi kerja harus saya menjadi seorang pengusaha, tapi pengusaha ini yang dibilang ya masih rendah lah. Nah, teman-teman jangan seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman teman-teman tidak seperti itu. Kita melakukan satu hal, jangan-jangan karena kita terdesak, karena kita benar-benar membutuhkan hal tersebut. Karena pengalaman saya begini, begitu awal pandemi itu saya harus keluar dari kerjaan saya karena dengan satu kendala, mungkin satu musibah juga, satu cobaan juga, saya sakit. Nah, mau nggak mau saya harus tinggal di kampung, saya harus pulang kampung. Dengan proses penyembuhan selama 6 bulan itu, wah, menurut saya pengalaman yang sangat berat sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak tidak ngalamin seperti itu. Nah, mau tidak mau saya harus merubah pola pikir saya, harus merubah skema saya. Kenapa? Mau tidak mau saya punya kewajiban buat mencari nafkah keluarga. Pada saat itu boro-boro bisa menciptakan satu usaha, modal pun tidak ada karena ya tadi habis buat berobat. Tapi saya dengan niat yang kuat, dengan tekad, dengan kerja keras, alhamdulillah begitu juga dengan istri saya selalu mendukung apa yang saya kerjakan, dan alhamdulillahnya juga istri bisa diajak kerjasama. Nah, 1 tahun saya di kampung itu mencoba usaha kecil-kecilan ya, seperti tadi teman saya yang produksi, saya yang jual. Itu terus selama 1 tahun saya perjuangkan sambil mengumpulkan modal, bagaimana caranya saya punya usaha sendiri. Dan alhamdulillah sekarang nih, walaupun ya sempit juga tempatnya, saya udah punya tempat usaha sendiri, alhamdulillah. Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang saat ini masih kebingungan mencari cara, mencari pola, teman-teman bisa ikuti atau bisa mengutip dari pengalaman saya tersebut. Jadi begitulah teman-teman. Oke, pada intinya jika kalian mau mencoba, pasti kalian bisa merubahnya. Cara pola pikir kalian, cara nasib kalian yang tadinya mungkin bisa dikatakan tidak ada, bisa menjadi ada. Yang tadinya dikatakan susah, kini menjadi senang. Itulah pada intinya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman bila ada salah-salah kata atau cara penyampaian saya yang mungkin kurang kalian pahami. Tapi ini jujur, ini video pertama saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian.
Thank you buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ini satu rekomendasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Sekali lagi selamat mencoba ya teman-teman ya, jangan pernah takut, semangat selalu. Oke, thank you buat kalian semua.